hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban puji. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan dosa-Mu. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, oh Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, Yesus, dengan korban pujian. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu nampak keagungan. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
rasakan hadirat-Mu. Kami mau rasakan kedamaian-Mu. Kami mau rasakan keagungan-Mu di tengah-tengah kami. Oh, bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mau rasakan sukacita pagi hari ini. Kami mau beribadah kepadamu dengan sukacita, dengan bersorak-sorai. Dan kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Karena Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini di tengah umat.
berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Ya, Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu berdiri, nyanyikan pujian, nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, bangun dan kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir.
bagi kemuliaan Tuhan. Hanya Yesus kekuatan dalam kehidupan kita. Akan gentar langkah kaki kita, kita mau bersorak-sorai karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus kekuatan kita, akan gentar langkah kaki kita. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, akan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Apa yang telah lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku selamatkan oleh kuasa Yesusku. Haleluya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Amin. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya.
selamanya. Ku angkat tanganku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, gak beri. Angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, gak beri. Angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya Allah yang perkasa, kita punya Allah yang hebat, segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan sabdanya dari Tuhan, dari firman Tuhan, Tuhan yang terlebih besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus, terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
Tuhan menolong hidupku. Haleluya. Kuasamu terlebih besar. Katakan haleluya. Tuhan, kami lebih besar dari segala sesuatunya. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Haleluya. Dengan iman kuasa-Mu. Amin. Amin ya Tuhan. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Janji Tuhan tak pernah terlambat. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya. 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 Engkau terlebih besar. Engkau Tuhan kami yang besar. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau tak pernah terlambat. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Hanya Engkau Tuhan penolong kami. Hanya Engkau satu-satunya tempat sandaran hidup kami. Karena kami tahu Engkau terlalu besar bagi kami. Engkau terlalu besar bagi masalah-masalah kami ya Tuhan.
Kami mau percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu, sebab kuasa-Mu terlebih besar bagi kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan Kau mengasihi kami, Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri ya Tuhan. Dan kami mau kuatkan iman kami, hati kami untuk tetap percaya kepada-Mu melalui firman yang akan Kau sampaikan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau buka hati kami. Kami mau memberikan tanah yang terbaik bagi benih-benih firman-Mu, supaya benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berkembang, berbuah lebat ya Bapa. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami yakin Tuhan yang terlebih besar hadir di tempat ini. Tuhan yang terlebih besar mengasihi kami. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengarkan dan kami mau dengar-dengaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan. Puji Tuhan. Kita mau senantiasa mencari hadirat Tuhan, karena dalam hadirat Tuhan hidup kita dipulihkan. Amin. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan atas setiap kita. Yang mencari, yang merindukan mendapatkan Tuhan akan beroleh jawaban dan beroleh kemenangan. Amin. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tidak pernah janji tidak akan ada hujan. Tapi janji Tuhan selalu menyertai. Puji Tuhan. Haleluya, terima kasih setiap kita untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, jemaat Tuhan yang rindu yang datang beribadah. Tuhan rindu juga untuk melawat setiap kita. Mari kita sama-sama kita buka firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Yang sudah dapat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca sampai ayat 9 ya. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Oke, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lantang yang sampai terdengar di telinga kita ya. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan, haleluya. Firman minggu lalu kita baca di Roma 12, di mana tentang persembahan yang benar, di mana kita mempersembahkan hidup ini sebagai korban, ya. Seperti kita melihat ada beberapa orang yang datang menyerahkan persembahannya, begitu dimuliakan ya, taruh di atas kepala dan dipersembahkan. Demikian Tuhan tidak meminta persembahan-persembahan secara material, tapi yang kita bisa persembahkan adalah hidup kita. Saat kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka ayat 6 ini pun terjadi. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Haleluya. Firman Tuhan tidak kurang-kurang, jangan khawatir. Ini meliputi banyak hal. Banyak orang yang sampai hari-hari ini masih ada rasa kekhawatiran tanpa disadari. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi juga percaya bahwa dia tidak sanggup melampaui kehidupannya. Dia butuh Tuhan gitu ya. Dia tahu dia butuh Tuhan, tapi dia kekeh bahwa aku nggak bisa gitu. Dia percaya Tuhan, tapi hatinya kekeh, aku tidak bisa melampaui masalahku. Nah ini kontradiktif, ini nggak nyambung. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir oleh apapun juga. Ya.
kesaksian saya baru-baru kemarin di mana istri saya mengalami ini ya proses pembedahan. Jadi ada benjolan di belakang, tumor jinak. Jadi ada bahasanya kayak komedo ya, yang tidak bisa keluar, tetap di dalam, tapi karena dibiarkan dalam waktu yang lama, pelan-pelan mulai membesar. Sampai cukup besar, kurang lebih waktu dikeluarkan ini kalau jempol ketemu sama jari tengah ini, nah kurang lebih ukurannya seperti itu. Cukup besar gitu. Dan akhirnya selesai keluar. Sebenarnya cukup tertolong karena kita bekerja sama dengan salah satu asuransi, jadi nggak perlu keluar biaya dan nggak perlu ngantri. Kalau BPJS kan agak ngantri sedikit, kita shortcut, kita potong jalan. Sebenarnya secara hal-hal tersebut kita nggak perlu khawatir gitu ya. Tetapi waktu namanya pasien masuk ke ruangan operasi gitu ya, kan yang ditakutkan ternyata nggak cuman pembayaran gitu, tapi bicara tentang proses menjalaninya. Waktu dengar anestesinya jalan, bau asap karena mulai dikeringkan itu ya, di counter, di laser, kemudian kret waktu dijahit, rasanya hidup itu penuh dengan kegelisahan. Itu yang kesaksian saya dapat. Padahal pada waktu awal kita mau mengawali hari, kita sudah berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Tapi waktu menjalaninya kita khawatir. Ada yang pernah mengalami demikian? Sudah tahu firman Tuhan, sudah doa, sudah baca firman Tuhan, sudah ikut ibadah, tapi waktu menjalani hari masih tetap khawatir. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan katakan, bukan kita berkata kepada diri kita sendiri, kamu nggak akan bisa, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Kalau kita tetap mempertahankan rasa khawatir kita, itu sama dengan kita sombong. Wah, ini salah satu topik yang mau dibahas hari ini adalah kesombongan. Wah, aku nggak sombong orangnya. Orang Jawa itu terkenal dengan Jowo. Jowo, istilah Jowo. Bapak Ibu tahu ya Jowo. Jowo sama Jawa beda ya. Benar Ibu Yani? Benar. Orang Jawa ini terkenal dengan Jowo. Nah, orang Jawa itu nggak mungkin sombong. Wah, gitu bahasanya gitu bukan? Tapi yang saya mau sampaikan bahwa kalau kita beranggapan bahwa kita lebih benar daripada orang lain, kita lebih hebat daripada orang lain, bahkan secara nggak sadar kita merasa kita lebih hebat daripada Tuhan. Dengan hal apa? Ya dengan hal yang tadi. Saat kita bilang kita percaya kepada Tuhan, tapi kita mulai khawatir terhadap keduniaan ini. Berarti kita anggap kita ini lebih berkuasa daripada Tuhan. Itu salah satu tipe kesombongan. Dan ini perlu dihilangkan dalam hidup kita. Kalau kita percaya Tuhan, titik andalkan Tuhan dalam segala hal. Maka apa ayat 7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang yang khawatir, dia akan gelisah dalam sepanjang harinya. Dalam hari-harinya dia duduk, dia sambat, dia berdiri, dia sambat, dia berjalan, dia sambat. Pernah ketemu orang-orang demikian? Pernah, di mana? Di kaca. Cuman waktu lihat kaca kita bilang, wah ganteng gitu ya. Wah dilihat kayaknya gak mau selesai. Tapi selesai keluar dari kaca, kayaknya merasa selalu tidak percaya diri ya. Pernah dengar orang tidak percaya diri? Nah, lawan kata dari kesombongan adalah rendah hati. Ya, rendah hati lawan kata dari kesombongan. Rendah hati ini berbeda dengan rendah diri. Pernah dengar rendah diri? Nah, rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah hati itu tidak sombong, rendah diri ini ada unsur sombong di dalamnya. Jadi misalnya gini nih, Joshua, wah paling enak ya, paling muda kan ditudingnya. Joshua, ayo pelayanan musik, pelayanan keyboard gitu. Wah, kok sing genai? Wah nggak bisa, aku nggak bisa main. Nah ini, padahal waktu les gitu ya kan kita lihat nih progresnya Joshua waktu les. Wah
sudah permainannya itu sudah melampaui jari-jari saya ini. Sudah jauh lebih hebat ini. Secara skill jari jemarinya gitu. Tapi waktu diminta pelayanan, aku nggak bisa. Nah ini sebenarnya bukan rendah hati gitu ya. Maksudnya kan udah nggak apa-apa orang lain aja. Maksudnya gitu ya. Maksudnya supaya orang lain aja yang melayani. Tapi bukan. Yang cerita tadi contohnya adalah rendah hati. Nah puji Tuhan itu Joshua yang dulu. Sekarang Joshua sudah mau melayani. Rendah hatinya sudah berganti. Rendah dirinya sudah berganti menjadi rendah hati. Puji Tuhan, tetap dipertahankan, tetap rendah hati. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita mengalami dalam hari-hari kita bisa saja mengalami hal demikian. Waktu kita dipercayakan oleh pimpinan, atasan, suatu tanggung jawab, tiba-tiba untuk melayani, bekerja gitu ya. Kadang nggak siap. Nah kadang ibu gembala kita cukup spesial ya kalau memberikan jadwal gitu. Bapak Stefan gitu ya, pelayanan ya besok Minggu. Orang yang rendah hati dia akan siap, Ibu Gembala saya akan melayani gitu. Tapi orang yang rendah diri dia akan bilang, loh tante kok ngabarinya H-1 kayak gini gitu ya. Ini nggak bisa persiapan mau panjang. Memang itu apa adanya gitu ya. Memang rasanya hati ini kok ndadai gitu kan, kasih waktu persiapan dan lain-lain. Nah rendah diri seperti tadi, waktu dipercayakan suatu tanggung jawab mulai keluh kesah. Ono ae sing disambati. Bapak Ibu yang terkasih, ayo kita kecilkan volume rendah diri tadi dan kita besarkan rendah hati. Orang yang rendah hati dia akan merasakan, mengalami ya ayat 7. Waktu damai sejahtera Allah itu dicurahkan, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Orang yang rendah hati dia tidak lagi sambat. Karena apa? Hati dan pikirannya penuh akan damai sejahtera Allah. Katakan sama-sama. Penuh oleh damai sejahtera Allah. Aku mau, katakan, aku mau hatiku dan pikiranku dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita lihat contoh-contoh orang sombong yang ada di firman Tuhan. Ya, supaya kalau pakai contoh orang kan susah ya nanti ya. Nah, kita lihat. Ya. Oke, sebelum pakai contoh-contoh ya. Contoh yang ada di firman Tuhan yang kita tahu sendiri, contohnya adalah Saul. Ya, waktu Saul dia sudah diangkat menjadi raja, pada proses yang dia hadapi, tugas raja adalah raja, tugas imam adalah imam, tapi dia mengambil alih tugasnya imam. Nah, kita pernah bahas, saya enggak mau fokus di orang yang sombong, tapi hal ini gini, waktu Saul mengambil tanggung jawab orang lain ya, waktu Saul tidak lagi mengindahkan firman Tuhan, Tuhan maunya ya imam yang berhubungan dengan Tuhan. Raja ini tunduk sama imam, tapi dia mengambil alih, ini sudah waktunya, ini sudah kesusu, sudah mepet, melawan apa perintah Tuhan, melawan apa yang Tuhan kendaki. Akhirnya Tuhan menolak akan Saul. Nah, contoh-contoh orang Saul, contoh-contoh orang yang seperti Saul, gitu ya, orang yang sombong, orang yang tidak rendah hati. Nomor satu, yang pertama dia itu hobinya pamer. Wah, puji Tuhan. Hobinya pamer. Hobinya pamer ini gemar memamerkan harta, kemewahan, status, atau kelebihan diri sendiri. Jadi contoh ya, dulu saya pernah pelayanan, ada tim pelayanan, ada satu anak dia itu baru beli stick drum yang baru. Wah, mahal waktu itu. Buat kita anak-anak kuliahan gitu, dia udah bisa beli harganya 100 ribuan waktu itu stick drum, 150 ribu stick drum. Rasanya itu dia main kalau nggak pakai stick drum ini, dia merasa nggak bisa melayani dengan baik. Waktu stick drumnya dipinjam orang lain, coba pakai itu, yang ini aja, yang ini ya. Dia kasihkan yang lain, tapi kalau dia pakai, dia mau kelihatan yang bagus. Waktu orang lain mau pinjam, dia nggak kasih nih, dia kasih pinjam yang murah. Nah,
mau menunjukkan suatu kemewahan, aku ini pakai suatu hal yang mewah gitu loh. Semakin kesini lihat, halah mek stick drum tok ae kok pakai sumpit ya iso gitu loh bahasanya ya. Cuman maksudnya ada mungkin bukan nilai yang besar 150.000, tapi sikap hati mau menunjukkan bahwa aku ini peganganku barang-barang mahal. Nah, mulai semakin kesini itu semakin kesana gitu ya. Bahasa sekarang. Semakin kesini semakin banyak orang-orang dengan cara menunjukkan yang lain. Pernah satu ketika saya lihat seseorang ya, kalau orang pakai jas kan umumnya tertutup ya sampai di pergelangan kan. Tapi karena dia punya jam yang mahal, jadi lengannya agak dipanjang terus dipasang jamnya gitu. Tapi dalam aktivitasnya saya tidak melihat dia itu melihat jamnya untuk melihat waktu. Kalau dia melihat waktu dia pakai HP-nya. Kan sekarang HP paling depan ada jamnya ya, dilihat HP-nya untuk lihat jam. Tapi jamnya yang tidak dia lihat, dia pakai dan ditunjukkan. Keluar ya, kelihatan ya, bisa ngebayangin. Jam. Tak amati, oh ini fashion. Oke lah gak apa-apa fashion, dia gak masuk nyombong kok. Dia kan gak lagi gini-gini gitu ya. Tapi secara gambaran seseorang suka untuk memperlihatkan apa yang keindahan yang dia miliki. Benar? Kalau seseorang punya matanya agak garis gini kayak saya, gitu umumnya kayak di shadow gitu ya, supaya kelihatan lebih besar, mau menunjukkan. Nah, tapi salah satu hobinya, kalau itu cuma sesekali fashion oke. Tapi kalau hobinya pamer, nah ini salah satu tanda-tanda. Yang kedua, selalu merasa benar. Selalu merasa benar ini kalau dapat saran, kritikan atau apapun dia tidak akan mau bilang dia ini lemah, dia ini salah. Dia maunya dia yang benar. Kemudian hanya membicarakan diri sendiri. Apakah pernah kita ketemu orang atau kita yang mengalami dalam pembahasan hari-hari yang kita bahas adalah diri sendiri. Selalu cerita sama orang, ada orang curhat apa gitu ya. Oh aku lagi mobilku misalnya, mobilku habis ketabrak gitu. Oh mobilku itu ini lebih ketiban pohon gitu ya ceritanya. Malah lebih bangga dengan segala hal-hal yang lebih buruk. Ada orang yang lebih membanggakan diri walaupun yang dibanggakan itu bukan hal yang baik, tapi hal yang gak baik. Tapi dibanggakan. Terus haus pujian, suka mendapatkan simpati dari orang. Jadi dikit-dikit nolong orang, tapi nolong orang itu dengan tujuan supaya dapat terima kasih. Oh kan gak gitu kok, maksudku adalah biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Wah pakai ayat gitu ya. Jadi saya mau menunjukkan kebaikan. Nah kalau memang untuk memuliakan Tuhan gak apa-apa. Tapi ada orang-orang tertentu yang menolong untuk mendapatkan pujian. Saya kasih contoh. Belakangan ini semakin banyak orang yang suka memberi uang-uang dalam jumlah yang besar. Tapi waktu dia beri, dia rekam. Menunjukkan kebaikannya gitu ya. Direkam, dimasukkan dalam vlognya, dan berharap untuk mendapatkan jadi konten terus dapat like dapat duit lebih lagi. Jadi dia nolong orang tapi pingin diketahui semua orang netizen. Kita tahu banyak itu di YouTube ya, ada banyak orang yang nolong tapi ditunjukkan, padahal firman Tuhan berkata kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menerima. Ya, tangan kanan memberi, tangan kirinya tersembunyi. Orang yang rendah hati dia tahu mengendalikan dirinya, dia tidak perlu pujian. Kemudian orang yang sombong dia akan sering untuk bersikap kasar. Jadi kelihatan dari cara komunikasinya, kata-katanya ya nyakiti orang gitu ya, terus membentak, menghina, merendahkan, kecenderungannya untuk selalu melemahkan orang lain. Saya pakai contoh seperti ular ya, ular kobra kalau kita tahu, badannya itu kecil, dia bukan yang besar kecuali king cobra ya. Tapi oke lah king cobra gitu, tapi dia bukan barang yang besar, dia paling cuma sebesar apa sih dibandingkan manusia kan dia lebih kecil gitu ya, secara besar lebar badannya. Tapi waktu dia mau menunjukkan kehebatannya, dia mulai memekrokkan lehernya ini.
seolah-olah dia lebih besar, binatang yang besar, yang hebat. Nah, orang yang sombong, dia akan kalau berjalan udah kelihatan nih, dadanya lebih diangkat gitu ya. Itu tapi sekarang bukan unsur harus jalan tegap ya, cuman akan kelihatan dia berusaha untuk lebih tampil daripada orang lain. Nah, kalau ada hal-hal ini, ini jangan-jangan aku mulai sombong. Ayo kita mulai bereskan kehidupan kita, karena apa? Tuhan membenci orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Wah. Oke, tokoh-tokoh Alkitab sekarang yang rendah hati. Kita tahu semua Daud waktu dia dipilih oleh Tuhan, ya, dia sudah diurapi menjadi raja, tetapi dalam masa pelaksanaannya, rajanya masih Saul. Apa yang dilakukan? Daud menjadi hamba dari Saul. Dia bermain musik untuk rajanya, untuk Saul. Padahal dia tahu nih, aku sudah raja ini, aku sudah di raja itu harusnya aku gitu ya. Tapi dia kepada Saul, ada kesempatan membunuh Saul pun dia tidak lakukan. Dia tetap setia melayani, bahkan satu ketika waktu Saul dikuasai oleh roh jahat, Saul mau bunuh ini Daud. Bayangin, ada orang yang mau dibunuh tapi luput, tapi besoknya melayani lagi gitu. Pernah kelihatan? Kalau di sini saya pernah tahu ada pembantu rumah tangga gitu ya, habis dimarah-marahi gitu ya. Misalnya di Kasari gitu ada KDRT dalam pembantu. Nggak lama wis langsung keluar, langsung lapor sama ini ya, Komisi Perlindungan Pembantu. Tolong lindungi saya, ini enggak ada ya Komisi Perlindungan Pembantu. Komisi Perlindungan, ya itu. Kemudian ini yang relati ya, kalau yang anak-anak sekarang lebih parah. Kalau dia habis dimarahi orang tua, dia tutup pintu, dia buka HP, dia curhat di HP-nya. Mamaku itu gitu. Jadi sekarang dia mencari pembelaannya dalam dunia media sosial. Kita pernah lihat orang-orang curhat di media sosial, ya itulah. Tapi Daud, apa yang dilakukan? Dia tetap setia, melayani, bermain harpa. Waktu dia main musik, roh jahat yang ada pada Saul pergi. Dia tetap setia melayani, setia melayani. Anak-anak Tuhan yang rendah hati, dia setia untuk melayani. Amin. Amin. Kita mau melayani Tuhan senantiasa, suka duka tetap melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian saya ambil contoh Nuh. Waktu dia membangun bahtera, kita tahu dia bangun bahtera di tepi sungai, di lembah, atau di gunung. Kira-kira tonggo-tonggone ngapain? Oh, wong pinter gitu ya. Wong pinter lek bangun perahu itu di gunung gitu ya. Nuh tidak melakukan pembelaan. Nuh, saya bayangkan gitu ya. Saya ya pernah ada di kompleks ini, persis depan seberang ini. Waktu rumah itu dijual, kemudian ada pembeli. Yang dia lakukan membangun pondasi dulu kan. Nah, pondasi yang dibangun itu besar-besar. Jadi pilar yang jalan ini saya lupa sekitar 80 atau 1 meter. Itu yang sabuknya. Belum yang pondasi ke dalam, itu besar. Cukup banyak, habis itu rumah nggak bisa roboh mungkin ya, kecuali Tuhan yang mengendaki roboh dia. Ternyata waktu mulai bangun pondasi, mulai beredar bahwa pemiliknya ingin mendirikan hotel di tempat tersebut. Ya di perumahan mau ada hotel gitu. Hah? Bener aja. Karena waktu itu apartemen masih belum hits ya. Mau bikin hotel, gedung yang cukup tinggi di antara perumahan. Tapi akhirnya warga nggak setuju. Maksudnya gini, kok konyol gitu loh, kok konyol bangun apartemen lah ceritanya. Apartemen kok di perumahan gitu kan. Ya nggak masuk akal. Sekarang masuk akal ya depan perumahan. Maksudnya ini komplek yang bukan komplek besar tapi mau bikin kayak gitu. Nah, akhirnya warga nggak setuju. Nah itu kasihan, maksudnya akhirnya kasihan lah dia itu nggak sesuai visinya nggak terjadi. Nah Nuh dia tahu dia punya visi dari Tuhan. Aku tahu aku punya panggilan dari Tuhan. Walaupun dia dicerca oleh kanan kiri, tapi dia tahu yang dia lakukan adalah firman Tuhan. Orang yang rendah hati, dia tetap setia dalam panggilan Tuhan. Amin.
mau kanan kiri bilang apa, mau diolok-olok ya, sampai mungkin diusir dari rumah, tetapi orang yang setia, yang tahu melakukan kehendak Tuhan, dia akan tetap rendah hati. Amin. Mau tetap rendah hati? Amin. Puji Tuhan. Contoh berikutnya, Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, dia orang yang digadang-gadang. Wah ini nabi nih, banyak orang bertobat waktu mendengar khotbah dari Yohanes. Terkenal ini dia hidupnya di padang gurun, makanannya madu dan belalang. Wah ini orang sakti nih gitu ya, tidak umum. Dia datang dengan pengajarannya, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kapak sudah sedia di batang pohon, akar pohon. Barang siapa yang tiba-tiba lupa. Tidak melakukan firman Tuhan, yang tidak berbuah, potong, buang gitu, bakar. Dan banyak orang bertobat dan banyak orang memberikan dirinya untuk dibaptis. Tapi waktu Yohanes Pembaptis dalam pelayanan yang sudah hebat dan dia berjumpa dengan Yesus, apa yang dia katakan? Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi Tuhan Yesus minta untuk Yohanes membaptis Yesus, kemudian Yohanes seperti mau menolak. Tapi karena dia rendah hati, dia tetap melakukan firman Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis sangat dihormati. Puji Tuhan, dan contoh yang terakhir adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus seorang yang rendah hati. Ya, waktu dia mau disalib, masih pikul salib gitu ya, sudah luka kanan kiri. Saya cerita sama istri ya yang habis bedah. Gimana saya? Sambil kayak mau nangis gitu ya. Waduh, ya, sabar ya. Tuhan Yesus itu tangannya itu pakunya zaman dulu kan gak kayak paku sekarang ya, sudah buatan pabrik yang licin dan lain-lain. Paku zaman dulu tuh bubutan ya, dempulan gitu. Gede-gede ya, paling ya lebarnya segitu tuh yang sesuai dengan lubangnya segini, mungkin pakunya juga segitu yang menancap di tangan supaya tangannya gak jatuh kan, badannya gak jatuh. Tuhan Yesus setia kok, dan setia sampai akhir, sabar ya, Tuhan pasti sembuhkan. Saya pakai penghiburan gitu. Terus kesaksiannya istri saya, loh perenunganku juga kayak gitu. Ini lubang kayak gini tuh udah pengen ini kayak sambat terus gitu ya. Ya gak pengen toh, ya sambat sekaligus sudah keluar. Kesenggol dikit sakit, apalagi namanya anak-anak ya. Kita sudah jaga-jaga, sudah senden rapi-rapi, ditimpa gitu. Dipeluk di ini, minta gendong, minta ini. Wah akhirnya tambah sambat lagi. Tapi kita belajar dari Yesus. Manusia kita penuh banyak kelemahan. Tidak mungkin kita tidak sambat, benar? Pasti ono sambat-sambate dalam segala masalah yang ada. Tetapi kalau kita ingat Yesus, dia setia dan setia sampai akhir. Waktu dia diludahi, dia tidak balas meludahi. Waktu dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Waktu dia diolok-olok, justru Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Secara manusia, waktu kita sambat, kadang kita nggak sadar kalau kita lagi sambat. Tapi biar firman Tuhan hari ini menyadarkan, sadar kembali. Orang yang rendah hati, dia yang nomor satu, dia pasti tahu berterima kasih. Dia lebih banyak mengucap syukur kepada Tuhan daripada sambat dalam kehidupannya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Ada pujian lama, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Yang pertama berterima kasih. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Amin. Ini permohonanku.
Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Lagu ini kita akan belajar yang pertama, dia tahu berterima kasih. Kedua, orang yang tidak sombong dia akan mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, dia mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Yang keempat, let the kingdom come. Ya. Jadilah padaku seperti yang Tuhan ingini. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, biar ini menjadi kekuatan dalam setiap kita. Kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita mau menjadi orang yang tahu berterima kasih. Orang yang tahu berterima kasih terhadap bos kita, ya, terhadap orang tua kita, bahkan terhadap anak kita juga. Kita perlu katakan terima kasih. Waktu kita minta pertolongan kepada anak, tolong ambilkan minum buat papa. Anak dengan berusaha payah, ya, kalau anak saya kecil-kecil, ngambil gelas saja susah payah, dia harus pegang dua tangan, dia harus lepas satu tangan, dia ambil air, kemudian dia serahkan kepada papanya. Dan saya mengucapkan terima kasih anak. Nah, kita jemaat Tuhan, kita tahu berterima kasih, walaupun orang yang kita katakan terima kasih, orang yang bukan lebih tinggi pangkatnya dari kita. Orang yang lebih rendah. Mungkin dia supir, ya, supir ojek online, ataukah mungkin dia adalah pembantu rumah tangga. Ucapkan terima kasih. Kepada orang yang lebih rendah sekalipun, ucapkan terima kasih. Terlebih lagi kepada mereka adalah orang tua kita. Terhadap pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, ucapkan terima kasih. Kepada gembala kita, ucapkan terima kasih. Kepada Tuhan, kita ucapkan terima kasih. Amin. Betapa hatiku, betapa hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus. Kita mau ambil saat teduh. Kau mengasihiku. Amin, amin, amin. Kau memilikiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ini Tuhan. Hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Kalau di awal tadi saya bilang, mungkin masih banyak orang yang sambat dalam hidup ini, masih banyak orang yang khawatir dalam hidup ini. Hari ini kita mau perbanyak ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau perbanyak berterima kasih kepada Tuhan. Matur suwun Gusti Yesus, matur suwun. Kita mau lebih banyak mengucap syukur atas segala apapun yang kita terima. Dan damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan pikiran kita. Amin. Betapa hatiku dengan lembut berterima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihiku. Damai sejahtera-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih sebab Allah lah sumber damai sejahtera kita. Sebab Allah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita.
kepada Allah. Persembahkan hidup kita. Ini hidupku Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Aku gak mau sambang Tuhan. Aku mau mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada hidupku. Jadikan kami alat berkat-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia melayani Tuhan. Kami mau tetap setia mengiring Tuhan. Tidak ada hal yang dapat kami lakukan selain kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Perbaharui pikiran kami Tuhan. Perbaharui hati kami Tuhan. Perbaharui hidup kami Tuhan. Khawatir tentang apapun. Kami gak mau khawatir tentang apapun Tuhan. Saya mau percaya Tuhan lebih dari apapun. Yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan. Permohonan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kami tinggalkan dunia kami Tuhan, segala kedagingan kami lepaskan Tuhan. Amin. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kepastian hidup kekal di sorga. Segala hal yang ada di dunia ini fana, harta materi yang kita miliki fana, hidup kita sekalipun daging kita fana, akan lenyap pada akhirnya. Tapi nama Yesus tidak akan lenyap dari muka bumi ini. Nama Yesus kekal untuk selamanya.
Mari kita mau berserah penuh terhadap nama Yesus, Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau menyayangi setiap kami. Engkau mengasihi setiap kami. Engkau bela kehidupan kami, keluarga kami Engkau bela Tuhan. Kesehatan kami Engkau bela Tuhan. Kami dapatkan kekuatan, kami dapatkan kesehatan, kami dapatkan materi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk gereja kami. Terima kasih untuk gembala kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar Roh Kudus penuhi setiap kami. Hati kami yang terbuka untuk Tuhan. Penuhi setiap kami. Latih kami untuk mengucap syukur. Latih kami untuk berterima kasih. Roh Kudus penuhi hati kami. Jamah setiap kami mungkin masih ada karakter yang sombong. Kami lepaskan kesombongan kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap kami. Kami gak lagi jadi orang yang minder Tuhan. Kami berharga di hadapan-Mu. Kami mulia di hadapan-Mu Tuhan. Kami sanggup dan kami mampu karena Tuhan yang menyertai kami. Oh, seumur hidup kami. Mari setiap kita bangkit berdiri. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Bersembahkan segenap hidupku, jiwa. Selama kami kuat, selama kami bisa, kami mau menjadi alat Tuhan. Selama kami bernafas, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Glory to the Lord. Segala pujian bagi Tuhan. Haleluya. Hanya ini Tuhan. Saat aku bekerja untuk Tuhan. Saat aku memasak di rumah untuk keluarga, aku memasak untuk Tuhan. Gak ada yang kami samarkan, karena kami punya Tuhan yang memelihara hidup kami. Amin. Seumur hidupku hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan. Bersembah hati kami melimpah dengan syukur. Ya Tuhan, jiwa dan raga sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan. Pendeta Jeffrey doa firman Tuhan. Sebagai Allah seumur hidup, pakailah Tuhan. Pakailah hidupku sebagai Allah seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan boleh melawati kami melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, isi hati Tuhan, untuk kami boleh belajar dari
pribadi Yesus yang sungguh luar biasa mengasihi mencintai kami, walaupun banyak penderitaan yang harus dialaminya, tetapi dia tetap rendah hati. Dia tetap menunjukkan bahwa dialah Tuhan, dialah juru selamat. Tuhan, terima kasih lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh datang berbicara, menegur, menasihati kami pada siang hari ini, untuk kami boleh memperbaiki kehidupan kami di masa-masa akhir ini Tuhan, di keadaan-keadaan yang tidak menentu saat ini. Tuhan, terima kasih lewat firman Tuhan yang boleh menegur kami. Kami mau ambil keputusan Tuhan, untuk kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami mau Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami tidak akan terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu, hanya Engkau Tuhan satu-satunya Juru Selamat, hanya Engkau yang dapat menolong kami sampai selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu ini di dalam loh hati batin kami yang paling dalam. Roh Kudus mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan seluruh firman Tuhan ini di dalam seluruh hidup kami, dimanapun dan kemanapun kami pergi berada. Dan kami percaya bersama Yesus kami cakap melakukan segala perkara. Kami terus memberkati, mendoakan hamba-Mu di tempat ini, khususnya Tuhan Pak Andrew Tuhan yang sudah Tuhan pakai saat ini. Tuhan, kembalikan urapan baru, hikmat, wahyu dalam hidup hamba-Mu. Pakai dengan luar biasa dimanapun hamba pergi berada. Apapun yang dilakukan, dikerjakan oleh hamba-Mu ini, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat semuanya berhasil. Sehingga Tuhan, apapun yang Tuhan dia cita-citakan ke depan, Tuhan, program apapun yang dia rindukan ke depan, tidak ada yang mustahil. Semuanya Tuhan buat buka jalan, dan semuanya Tuhan turut bekerja mendatangkan kemenangan dan kesuksesan. Bahkan Gembala Sidang di tempat ini, Ibu Hilda dimanapun berada, hamba-Mu kami berdoa percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memakai hamba-Mu, Tuhan terus memberi kekuatan, kesehatan, sehingga hamba-Mu tetap terus kuat di dalam Tuhan, melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya apa yang sudah dilakukan, dikerjakan oleh hamba-Mu semuanya tidak sia-sia, semuanya mendatangkan kemenangan, kesuksesan di dalam pelayanan di tempat ini, dan banyak jiwa yang boleh diselamatkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau dahsyat, Engkau Tuhan yang maha kuasa, Engkau Tuhan yang maha dahsyat, Engkau yang hebat, Engkau yang perkasa, Engkau yang menguasai segala tempat, segala waktu, segala masa. Bila hari yang masa lalu Engkau ada, hari ini Engkau ada, dan di masa depan pun Engkau ada. Saat kami mengalami kesusahan, di masa depan Engkau sudah ada terlebih dahulu, dan Engkau siap memberikan jalan kemenangan bagi setiap kami. Tuhan, biar hati kami penuh berserah kepada Tuhan. Kami lepaskan segala kekuatan kami yang kami pegang tangan yang maha kuasa, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Pimpin kami, dewasakan setiap kami, berikan kami kekuatan dalam kami menjalani hari-hari. Berikan kesehatan Tuhan, biarlah kami dengan segenap kekuatan mau mempersembahkan hidup kami, memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Jadikan kami terang dan garam sesuai dengan panggilan-Mu, bagi kami menjadi saksi Kristus di muka bumi ini, di tengah dunia yang semakin kelam, semakin jauh dari panggilannya, semakin jauh dari keberadaannya sebagai anak-anak Tuhan. Jadikan kami terang Tuhan, kami tetap memuliakan Tuhan di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, kakak adik kami, keluarga besar kami. Berkati Tuhan, biarlah hanya kekuatan dari Tuhan kami bisa menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, rencana masa depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memegang tangan kami, memberikan kemenangan dari kemuliaan
kepada kemuliaan. Puji Tuhan, terima kasih berkati Ibu Gembala kami dengan kuat sehat dalam tanggung jawab yang ada. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa, terima kasih berdoa buat gereja kami. Segala apapun kebutuhannya Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang pakai gereja ini menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, anak-anak muda Tuhan berkati dengan hikmat kepintaran, biar mendapatkan jodoh yang tepat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Kami sudah berkeluarga, biarlah kami tetap setia dalam tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya Yesus kekuatan kita.